Aduh, mendung. Padahal mau cabut naik Vespa. Cuma kalau naik Vespa kehujanan, mati dia. Nah, masih ada kalian yang Vespanya kalau hujan atau habis dicuci jadi mati. Aduh, please deh. Biar nggak kayak gitu, tonton video ini sampai selesai. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Nah guys, masih ada nggak di antara kalian yang kalau Vespanya habis kehujanan atau habis dicuci atau lagi jalan pas hujan gitu terus dia suka mati mesinnya? Nah, kalian berarti melupakan hal yang sangat simpel tapi krusial ini teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang Vespanya sering ngadat ketika hujan atau ketika habis dicuci, biasanya kalian melupakan satu hal ini. Ini adalah hal yang sangat sepele tapi ini penting banget nih. Fungsinya ini benar-benar nggak bisa diremehin ya teman-teman. Apakah itu? Nah, karet guys. Kalian bisa lihat ya, tutup karbon ya. Ini ada karet-karet. Nah, mungkin di antara kalian melupakan fungsi dari mereka guys ya. Nih karet-karet ya, nih ini karet, ada karet balik sini, ada karet juga, karet ini apa namanya nih, platina ya. Nah, bisa jadi kalian lupa sama hal ini. Ini sebenarnya kan hal yang sepele, hal yang murah ya. Ini bisa kalian beli gitu di toko Vespa manapun pasti ada. Cuma mungkin kalian lupa atau kalian nggak sadar atau kalian nggak ngeh bahwa karet ini sangat-sangat penting fungsinya. Nah, kenapa saya bilang penting? Karena karet ya seperti sifat karet ya, yang bisa mengisolasi apapun yang ingin kita isolasi ya, kayak contohnya suara, air atau apapun itu. Nah, jadi memang karet ini fungsinya penting banget untuk kekedapan karburator kita, terutama ya teman-teman, karburator kita dari air. Nah, kalau misalkan teman-teman karburatornya tanpa karet, ya otomatis ketika dia ada air, dia dengan mudahnya masuk ke dalam karburator guys. Kayak gitu. Jadi saya akan kasih tahu buat teman-teman ya, di sini ada karet apa aja sih yang perlu kalian lengkapin supaya Vespa kalian ini bisa bertahan ya dalam hujan badai sekalipun, atau mau habis dicuci atau mesinnya diguyur air sekalipun, harusnya nggak masalah gitu. Karena Vespa saya yang super biru ini ketika mesinnya dibanjur air sekalipun dia nggak akan ada masalah teman-teman, dia akan langsung nyala gitu. Nah, oke, yang pertama kita mulai dari tutup karbu dulu ya teman-teman. Nah, oke, ditutup karbu sendiri, bentar kita simpan dulu kameranya. Ini ada beberapa bagian ya teman-teman. Nah, yang pertama ini karet karet baut langsam ya teman-teman. Ini harus wajib dipasang. Terus yang kedua ini karet hawa ya, karet hawa karburator ini juga wajib hukumnya buat dipasang. Dan yang ketiga itu adalah karet tutupnya. Ya, ini biasanya jarang ada yang masang nih teman-teman. Gitu. Ini wajib hukumnya ya teman-teman, wajib hukumnya untuk dipasang gitu, karena dengan adanya karet ini tutup karbu kalian itu jauh lebih rapat daripada tidak ada tidak ada karetnya gitu. Nah, ini dari tutup karbu ini ada 3 ya, ada 3 karet yang wajib kalian pakai kalau kalian pengen Vespa kalian anti air. Nah, kita lanjut ke bagian mangkok karbu. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah sini ya, ini ada karet. Karet ini yang fungsinya itu sebagai penghalang air dari bawah ya teman-teman, karena ini kan selang bensin. Nah, selang bensin itu kan dia posisinya dari luar masuk ke dalam sini. Nah, karet ini fungsinya supaya tidak ada air yang masuk dari bagian roda. Nah, ini penting banget guys, ini penting dan wajib untuk ada.
Karena sekedap apapun tutup karbu kalian, kalau karet ini nggak ada, ini air dari roda nih ya, dari roda sini masuk ke dalam sini gitu. Jadi ya percuma kalian mau pakai gimana juga, kalau karet ini nggak ada ya ini akan tembus juga gitu. Nah terus ada karet ini teman-teman ya, kelihatan nggak nih? Nah ini karet setelan angin teman-teman. Nah karet setelan angin juga wajib hukumnya untuk hadir ya di di karburator kalian teman-teman, karena kalau misalkan nggak ada tutup karet angin ya sama juga, air juga bakalan masuk ya dari belakang situ ke karburator kalian. Nah jangan lupa karet udara ya teman-teman, atau karet hawa ini juga wajib hukumnya untuk dipasang dan harus rapet ya. Nih ininya harus rapet teman-teman. Nah ini nggak boleh nganga gitu, nggak boleh, ini harus rapet sampai ke belakang gitu. Nah kalau punya kalian udah jelek atau nggak ada bahkan ya, ini harus dipasang guys. Jadi ini fungsinya sebenarnya untuk nangkap udara dari luar ya, untuk supaya masuk ke sini. Nah cuma kebanyakan orang ini pada nggak ada nih gitu, entah alasannya apa, jadi sering ditiadakan. Nah ini juga salah satu alasan kenapa dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ini namanya water trap ya. Jadi ketika ada air terjebak yang masuk dari sini, ini airnya akan terjebak di sini dan tidak ikut kehisap ke dalam karburator gitu guys. Jadi karet ini wajib ada ya. Ini nggak mahal kok, harganya cuma sekitar 40 ribuan kalau nggak salah. Nah terus yang harus ada lagi itu karet ini ya teman-teman, karet platina. Nah ini juga kebanyakan teman-teman punya bolong nih ya. Nah ini nggak boleh bolong nih guys. Ini kalau misalkan kemasukan air platina sampai ke 10 kalian bisa basah gitu. Nah ini juga salah satu penyebab kenapa Vespa kalian itu tidak anti air gitu guys ya. Jadi ini juga harus ada, harus nempel gitu di kipas gitu, kecuali yang udah CDI ya. Yang sudah CDI kan nggak ada nih lubang ini gitu. Nah yang terakhir jangan lupa juga karet-karet yang ada di coil nih, kayak contohnya ini kan karet pelindung soket ya teman-teman gitu. Ini juga wajib untuk kalian periksa ya kesehatannya gitu. Maksudnya kalau dia udah getas atau udah jelek atau udah robek, lebih baik diganti gitu. Jadi intinya kalau pengen Vespa kalian itu anti air, kalian harus lindungi suplai bahan bakar, yaitu karburator, itu harus kalian lindungi dari air. Yang kedua pengapian, itu juga harus kalian lindungi dari air teman-teman ya. Ya caranya dengan menutup celah-celah di mana air memungkinkan untuk masuk gitu. Platina, coil ya, ini juga terminal ini juga harus rapat nih gitu. Yang penting itu ya karburator, karena ini ngaruh banget nih karet-karet di sini. Dan biasanya penyebab utama Vespa kalian itu susah hidup atau mogok ketika kena air itu adalah dari karet-karet ini. Kenapa sih kok bisa jadi susah gitu? Karena lembab guys ya, lembab, banyak uap air, banyak titik-titik air, otomatis menjadikan pengkabutan di karburator kalian itu tidak sempurna. Makanya kenapa Vespa kalian susah hidup, karena disebabkan oleh uap air atau titik-titik air yang masuk ke karburator Vespa kalian gitu guys. Oke? Nah paling segitu aja dulu tipsnya supaya Vespa kalian bisa bertahan di musim hujan ini, bisa jalan kapanpun, walaupun hujan deras, hujan badai, banjir sekalipun, harusnya Vespa kalian itu bisa mengatasi itu semua kalau misalkan kalian melengkapi part-part kecil yang barusan saya sebutin ya. Jadi part ini sepele sebenarnya, tapi ternyata fungsinya penting banget untuk Vespa kalian guys ya. Mudah-mudahan perjalanan kalian tetap aman, tetap nyaman di musim hujan ini. Jangan lupa jas hujan selalu dibawa dan jaga Vespa kalian supaya tetap bersih teman-teman. Oke, segitu dulu aja tipsnya, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan kalau kalian suka videonya silahkan di like, jangan lupa juga di
share ke teman-teman yang membutuhkan. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar teman-teman ya. Oke, segitu dulu aja videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.